Shalom teman-teman. Gimana nih, ada sukacita hari ini? Halo Mas Aldo, ada sukacita hari ini? Oke, gimana Kak, ada sukacita hari ini? Luar biasa. Wes, mantap. Gimana nih, masih teman-teman yang ada di rumah ada sukacita hari ini? Wah, ini terdengar luar biasa, banyak sekali ini. Wah. Oke, jadi kan kita tuh habis memperingati hari kemerdekaan atau Ya, ini 17 tuh masih Agustusan. ya masih bernuansa merah putih. Gimana teman-teman yang ada di rumah perasaannya setelah memperingati hari kemerdekaan? Rasanya biasa aja, apa seneng, apa malah sedih karena PPKM jadi nggak bisa ikut lomba-lomba? Ini Kak Mbak, ini gimana ini perasaannya Mbak? Luar biasa, tapi ada kurangnya. Soalnya kan online iya. upacaranya, jadi Oh nggak iya, bisa ketemu teman-teman. Oh iya, upacaranya virtual. Mas Aldo gimana Mas Aldo perasaannya? Perasaannya ya luar biasa, seneng, tapi apa ya, di rumah tuh rasanya itu bingung, nggak tahu mau ngapa-ngapain, itu nggak bisa ya, cuman bisanya ya kalau ada waktu luang main alat musik, terus kalau pagi kalau ada tugas ngerjain tugas. Woi, mantap, ini berarti Mas Aldo mengisi waktu luangnya dengan hal yang positif ini. Mantap sekali ini, walaupun masih ada pandemi, masih PPKM ya teman-teman, harus tetap semangat. Kita tuh harus sebagai remaja Kristen harus tetap semangat, terus berusaha untuk Memproduktifkan diri. oh iya, betul, biar nggak gabut ya, kalau bahasa anak sekarang itu gabut. Jangan sampailah kita gabut. Kalau kita gabut sebisa mungkin kita isi dengan hal-hal yang positif. Ya, dan bermanfaat juga untuk orang lain. Ya, betul, mantap sekali. Oke teman-teman, sebelum memasuki Komra persekutuan kita hari ini lebih lanjut, kita akan angkat satu pujian, yaitu Sungai Sukacita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami dengan keadaan sehat dan baik. Ya Tuhan, berkati semoga nanti acara Komra dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Wah. Selanjutnya kita akan bagi berkat. Tapi sebelum bagi berkat ini ada wajah-wajah baru. Silakan Mbak memperkenalkan diri. Halo semua, saya Dea, biasa dipanggil Dea juga. Ini pertama kali saya menjadi MC Komra hari ini dan salam kenal buat semuanya. Ya, salam kenal Kak Dea. Berkatnya apa nih Kak? Hari ini tuh tadi pagi bisa ke sekolah, bisa ketemu teman-teman, sehat juga, terus bisa ikut menjadi MC Komra. Wes, mantap. Mas Aldo gimana nih berkatnya Mas Aldo? Berkatnya masih diberi kesehatan,
terus sekarang tugasin menjadi pemusik, terus masih diberi perlindungan oleh Tuhan. Amin, mantap sekali. Oke teman-teman, berkat saya, puji Tuhan masih diberi kesehatan, terus masih bisa bertemu dengan teman-teman semua walaupun masih virtual, tapi nggak apa-apa, udah seneng. Terus juga masih dikasih kesempatan buat jadi MC di Komra. Terus berkatnya tuh puji Tuhan tugas-tugasnya udah selesai, seneng banget. Di lembur 1 malam, puji Tuhan selesai. Seneng karena akhirnya bebas dari tugas gitu. Itu aja sih dari aku, terima kasih. Sebelum memulai firman, mari kita menyanyikan pujian yang berjudul Seperti rusa yang haus. Kami persilahkan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang menciptakan kami dan memelihara kehidupan kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena di tengah segala keterbatasan ini, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk melakukan persekutuan walaupun secara daring. Dan kami percaya dimanapun kami berada, kami akan merasakan kasih Tuhan melalui persekutuan yang terjalin di antara kami untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami juga melihat betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami pun dapat memancarkan kasih kepada sesama kami dan mengasihi Tuhan dengan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada minggu ini berdasarkan Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Pertama-tama merdeka, karena kita barusan merayakan hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Teman-teman remaja banyak-banyaknya SMP dan SMA kan? Bagaimana rasanya merayakan
ke hari kemerdekaan tanpa upacara? Karena dulu kan kalau merayakan hari kemerdekaan, tanggal 17 kan ada upacara. Saya lihat beberapa di story-story ada upacara online. Jadi di rumah begitu hormat tangan kanannya. Ya walaupun memang ada petugas-petugas upacara yang juga melakukan upacara di tempat. Mungkin ada teman-teman yang kemarin jadi petugas upacara mungkin. Nah, ketika teman-teman yang dulu sudah pernah ikut upacara hari kemerdekaan sebagai peserta ya, kalau sebagai petugas pasti akan sangat fokus dengan apa yang harus dilakukan, dia akan berusaha sebaik mungkin tidak melakukan kesalahan. Tapi teman-teman ketika menjadi peserta upacara, bagaimana rasanya? Tergantung. Kalau panas ya menderita, pengennya cepat selesai. Tapi kalau agak mendung ya oke lah. Kalau baris di belakang bisa ngobrol sama teman, sedikit-sedikit. Kalau di depan, aduh tegang sambil pegang topi gitu kadang menghalangi sinar matahari. Kenapa ya? Kenapa kok tidak sedikit dari kita yang tidak bisa menghayati, menikmati, atau mengikuti hari upacara kemerdekaan Republik Indonesia dengan benar-benar seperti yang diharapkan. Jadi benar-benar kusuk, benar-benar hikmat, benar-benar menghayati perjuangan para pahlawan, benar-benar menghayati karunia Tuhan di dalam kemerdekaan. Kenapa begitu? Karena kita nggak turut berjuang waktu itu. Karena kita tidak turut menumpahkan darah. Yang menumpahkan darah mungkin bukan keluarga kita. Kita nggak pernah tahu betapa sulitnya meraih kemerdekaan itu. Kita nggak pernah benar-benar bisa berempati berapa banyak orang yang harus gugur dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Mungkin dalam pelajaran sejarah kita diceritakan, oh iya, jadi ada pahlawan A, B, C, D, E, F, G dengan perjuangan mereka, dengan strategi perang mereka, dengan segala macam yang mereka upayakan, bahkan kapan mereka meninggal, semua diceritakan. Tapi kita kesulitan rupanya untuk, tidak semua ya, sebagian dari kita kesulitan berempati, sehingga upacara bendera atau perayaan-perayaan lain hanya menjadi sebuah rutinitas belaka. Nah, tetapi semua akan berbeda ketika kita bisa menghayati apa yang terjadi kepada saya jikalau bangsa ini tidak merdeka. Coba bayangkan saja ya, seandainya kita tetap ada di zaman penjajahan. Ya walaupun agak sulit dibayangkan karena ini sudah masuk tahun 2021 dan bentuk penjajahannya mungkin beda. Tapi bayangkan ketika kita masuk ke dalam dunia yang sedang dijajah. Bayangkan ketika kita tidak bisa makan dengan bebas. Teman-teman kalau makan dijami nggak sama orang tuanya? Jam 6 harus makan, jam 6:05 harus selesai, nanti harus dirapikan semuanya. Nanti jam 12 harus makan, 12:05 selesai, makannya harus adanya ditentukan. Nggak boleh kepengen makan sushi, nggak boleh makan KFC, McD, pizza, nggak boleh, nggak ada. Dan teman-teman harus bekerja dari pagi sampai larut malam dengan makanan yang terbatas dan bahkan tidak diberi upah, karena itu penjajahan ya. Bagaimana rasanya ketika kita tidak punya kebebasan untuk menyatakan pendapat kita? Atau misalnya teman-teman dituduh melakukan kesalahan tapi tidak bisa membela diri. Bagaimana rasanya ketika kita itu diperlakukan semena-mena oleh orang lain dan tidak punya hak sedikit pun untuk membalas? Itu akan sangat menderita. Nah, ini akan bisa relate, teman-teman akan bisa relate kalau gini. Teman-teman punya jam malam nggak di rumah? Jadi kalau jam tertentu harus sudah sampai di rumah. Nah, nanti kalau teman-teman sudah SMA mungkin keluar kota atau kuliah di luar kota, lalu ngekos. Kalau hidupnya di rumah keluarga mungkin sama aja ya, tapi ngekos. Teman-teman akan merasakan kemerdekaan yang berbeda. Oh iya, aku ini bisa keluar malam-malam, aku bisa makan sesukaku, aku bisa makan di kasur. Kalau di rumah nggak bisa makan di kasur misalnya, aku bisa main HP seharian. Ada kemerdekaan. Karena apa? Kita coba lihat dulu ya makna kata dari merdeka menurut KBBI. Nih,
Merdeka, yang pertama adalah bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya. Ini kita kurang bisa relate karena kita belum tahu rasanya dijajah. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Jadi misalnya teman-teman mau dihukum apa tapi dilepaskan, dibebaskan, diputihkan. Kalau yang pernah kena SMP, SMA kena apa? Oh, uang kas, uang kas. Ada nggak yang nggak rajin bayar uang kas? Kalau zaman saya dulu ada uang kas, sekarang kalian masih ada nggak ya? Nah itu, uang kasnya diputihkan, jadi utangnya itu dihapuskan, enak banget kan? Lalu yang ketiga, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, jadi bebas. Sebagai orang yang mandiri, independen gitu loh. Jadi kalau ngekos atau tinggal sendiri akan merasakan. Nah, kemerdekaan itu adalah hal yang sangat menyenangkan, hal yang sangat menggembirakan bagi semua orang. Demikian juga ketika manusia itu dimerdekakan dari dosanya, dari tuntutan karena dosanya. Nah ini yang agak sulit karena kita sudah lahir dan besar dalam keadaan kita sudah ditebus. Nah pada waktu itu sebelum zaman Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus menebus dosa manusia, manusia harus membayar sendiri dosanya. Apapun yang ia lakukan, ia harus membayar dosanya dan seberapapun membayar tidak akan pernah lunas. Teman-teman tahu hutang yang pakai bunga yang tinggi, jadi itu nggak pernah ada habisnya. Jadi setiap mau dibayar bunganya semakin tinggi, nggak pernah bisa membayar sampai tuntas. Nah, dosa juga begitu karena hari ini saya mau bayar dosa saya yang kemarin, hari ini saya udah bikin dosa lagi. Saya harus bayar lagi dosa itu dan itu terjadi terus-menerus. Dan untuk mengikat manusia supaya manusia ini bisa membayar dosanya, bisa hidup dalam tanda kutip hukuman ya menjalani hukuman itu, manusia harus taat kepada Taurat karena Taurat itu mengingatkan manusia akan dosa, akan hukuman yang juga ditanggung. Jadi kalau sapimu nyemplung hari Sabat lalu kamu menolong gitu nggak boleh. Atau sapimu main ke sapinya tetanggamu nggak bilang-bilang dan merusak halamannya itu harus dibayar. Macam-macam. Ketika berbuat apapun yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan tata yang ada harus dibayar. Nah maka dari itu kemerdekaan menjadi hal yang sangat-sangat dihargai. Kayak teman-teman sekarang nabrak orang, nggak usah nabrak lah, punya sapinya nyenggol sapi orang lain, maaf gitu kan. Dulu nggak bisa, harus membayar. Atau ketika hari Sabat teman-teman mau melakukan hal lain, harus membayar. Ketika melakukan sebuah dosa harus bayar tentang dosa itu. Tapi siapa manusia yang nggak berdosa kan nggak ada. Nah ini yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat Galatia itu kebanyakan bukan keturunan orang Yahudi, jadi dia keturunan non-Yahudi. Mereka tidak pernah kenal yang namanya hukum Taurat. Mereka tidak pernah diajari tentang kesalehan-kesalehan seperti hukum Taurat. Dan waktu mereka masuk Kristen, orang-orang Yahudi itu menyerang mereka, kamu harusnya taat sama Taurat dong, kamu harusnya bersunat dong, kan mereka nggak sunat ya. Kamu harusnya hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain, pokoknya kamu harus membayar ini, membayar itu dan segala sesuatu yang ada. Nah, parahnya lagi orang Galatia, jemaat Galatia ini, mereka itu gampang tergoda. Jadi mereka kan sebelumnya belum ikut Tuhan Yesus. Jadi ketika setelah ikut Tuhan Yesus mereka itu gampang tergoda dan gampang tersesat. Jadi kepengen lagi melakukan dosa, kepengen lagi memalingkan diri dari Tuhan Yesus dan lain-lain. Nah ini yang diingatkan oleh Paulus bahwa ketika sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, bukan berarti hidupnya seenaknya. Ketika sudah dimerdekakan, ketika nggak usah lagi terikat pada hukum-hukum yang menjerat, menjerat dan berat sekali bagi manusia, itu bukan berarti manusia hidupnya bebas-bebas aja. Ibaratnya kayak teman-teman nanti ketika ngekos, ada kebebasan tinggal sendirian, boleh menentukan, bukan berarti bisa hidup sebebas-bebasnya seperti yang kita mau. Tetapi kemerdekaan itu dipakai untuk sebagai kesempatan untuk melayani salah seorang dengan yang lainnya dengan kasih. Jadi kebebasan itu, kemerdekaan itu yang membawa kita ke dalam sebuah kebahagiaan itu harusnya membuat kita juga melayani dan mengasihi orang lain. Ini yang sulit ini karena orang itu kalau bebas dan seneng, susah gitu kan relate sama orang lain. Karena ketika kita
happy gitu, kadang kita nggak sadar gitu dengan yang lain. Kita fokus sama kebahagiaan kita fokus sama kemerdekaan kita fokus sama semua kesenangan yang mau kita raih. Ini menjadi hal yang menarik buat teman-teman semua renungkan. Dulu teman-teman ketika anak-anak pengen jadi dewasa kan, jarang loh anak-anak yang bilang saya mau selamanya jadi anak-anak, nggak ada. Jarang, bukan nggak ada. Banyak-banyaknya anak-anak itu aku pengen cepat gede. Nanti kalau anak SD lihat anak SMP, aku pengen segera pakai seragam SMP. Ketika anak SMP lihat anak SMA, aku pengen segera jadi anak SMA. Ketika anak SMA lihat yang mahasiswa, aku segera pengen kuliah, pengen pakai baju bebas. Kenapa? Karena ada kebebasan di level berikutnya. Kalau SMP nanti aku bisa A, kalau SMA aku bisa melakukan B, kalau kuliah bisa melakukan C. Tapi kita harus belajar untuk bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang kita miliki. Yang pertama kemerdekaan di dalam Tuhan. Teman-teman, sekarang kesalehan pribadi, kesalehan yang bersama itu enggak dihakimi kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu teman-teman melakukan sesuatu, berbicara sesuatu yang benar-benar enggak sesuai dengan ajaran Tuhan, enggak sesuai dengan Taurat, itu sanksinya berat loh teman-teman. Kalau sekarang kan enggak gitu, paling dirasani, itu pun juga kalau ketahuan, kalau enggak ketahuan kan enggak. Kalau zaman dulu semua harus dibayar. Nah, kemerdekaan untuk mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan ini yang harus dirayakan. Zaman dulu untuk menyatakan kasih kepada Tuhan itu bayarannya mahal, karena kita berdosa mau mengasihi Tuhan itu bayarannya terlalu mahal. Tapi karena Tuhan sudah mengasihi manusia dengan luar biasa, kita mau mengasihi Tuhan enggak lagi dengan susah payah seperti dulu. Ya coba rayakan kemerdekaan itu dengan tetap dekat sama Tuhan. Dengan beribadah kepada Tuhan tanpa beban, itu penting banget. Teman-teman ketika berdosa, teman-teman bisa datang ke Tuhan, berdoa memohon ampun kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kalau zaman dulu sudah mohon ampun sungguh-sungguh harus bawa lembu, harus bawa segala macam. Rayakan kemerdekaan untuk mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rayakan kebebasanmu sebagai manusia. Kemerdekaanmu sebagai manusia, kemerdekaanmu sebagai remaja ini dirayakan dengan cara menolong, melayani sesama kita. Orang merdeka itu akan aware sama sekitarnya. Mentalitas orang merdeka itu akan menolong orang lain karena dia tahu rasanya tidak merdeka, karena dia tahu rasanya terikat akan sesuatu. Misalnya ada yang nonton Kompa, tapi Kompa ya ini yang Teko itu loh, yang tentang toxic relationship gitu-gitu kan. Ketika kita merdeka dari toxic relationship, kita pengennya orang lain juga merdeka dari hal itu. Begitu juga teman-teman yang merasa diri aku sudah merdeka bersama Tuhan, aku merdeka di dalam kehidupanku, aku mencicipi kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia, aku mau orang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi teman-teman, selamat merayakan kemerdekaan, baik kemerdekaan sebagai murid Kristus maupun kemerdekaan sebagai orang Indonesia. Silahkan dirayakan dengan penuh kasih, bukan dengan sebebas-bebasnya. Karena dalam kemerdekaan itu, kemerdekaan adalah sebuah karunia, bukan hanya yang kita perjuangkan. Kita merdeka dalam Tuhan karena Kristus menebus kita, dan kita merdeka di Indonesia karena pahlawan sudah berjuang bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap cinta yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan Tuhan memberikan kemerdekaan bagi kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami agar kami tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berbuat hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk hidup sebagai orang-orang yang merdeka dan dapat secara bijak untuk menjalani kemerdekaan itu dengan penuh kasih dan terus mensyukuri bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh cita dan pengharapan kami di dalam tangan kuasa Tuhan yang selalu menjaga dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya demikian dari saya, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada teman-teman MC. Terima kasih Bu Dea untuk firman-Nya yang sangat bermanfaat bagi kita dan semoga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Untuk menutup Komra pada sore hari ini akan ditutup doa oleh Mbak Tia ya. Teman-teman mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Tuhan sudah memberkati persekutuan Komra kita pada hari ini. Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh Bu Dea, firman yang disampaikan oleh Bu Dea bisa bermanfaat bagi kami, bisa
kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, mungkin sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Jauhkan dari marah bahaya yang akan mengganggu. Terima kasih juga Tuhan karena Tuhan sudah memberkati persekutuan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk menutup persekutuan kita hari ini, kita mau angkat satu pujian, yaitu Allahku Dahsyat. Buat teman-teman yang sudah mengikuti persekutuan hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sampai jumpa di Komra selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.